Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Dastuti dengan NPM 24263010666. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hambatan psikologis, teknis, dan lingkungan dalam berbicara di depan publik serta cara mengatasinya. Selanjutnya, nah, berbicara di depan publik ini tidak semata-mata bergantung pada penguasaan materi saja, melainkan ada juga kemampuan retorika. Nah, ada juga berbagai hambatan yang sering terjadi atau yang sering muncul, dan ini tuh pasti mempengaruhi efektivitas komunikasi lisan pada pembicara. Hambatan-hambatan ini dapat bersumber dari dalam diri pembicara itu sendiri maupun juga dari faktor luar yang tidak selalu dapat dikendalikan secara langsung oleh pembicaranya itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada hambatan psikologis dan cara mengatasinya. Nah, berbicara publik ini bukan hanya menuntut penguasaan materi dan keterampilan teknis saja, tapi juga mengenai kesiapan mental pada diri pembicara itu. Nah, yang pertama yaitu ada rasa gugup dan takut. Rasa gugup dan takut ini merupakan reaksi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang ketika ia itu berada di depan publik yang berbicara di depan publik. Penyebab rasa gugup dan takut yaitu yang pertama ada minimnya pengalaman tampil di depan umum. Yang kedua ada perasaan minder. Yang ketiga yaitu juga lingkungan yang tidak suportif. Dan kemudian cara mengatasinya yaitu dengan pelatihan rutin. Seperti kita itu mungkin seminggu itu bisa latihan selama 3 kali atau 4 kali supaya kita bisa meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik kita. Nah, tapi latihan ini harus dilakukan secara konsisten. Jangan misalnya seminggu kemarin itu kita latihan 3 kali, kemudian yang seminggu berikutnya kita hanya latihan 1 kali, kan itu tidak konsisten dan akan menimbulkan rasa malas untuk latihan seperti itu. Yang kedua yaitu teknik relaksasi. Kita butuh untuk peregangan sebelum melakukan berbicara di depan publik, seperti menarik nafas dalam-dalam, kemudian juga bisa melakukan meditasi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kenali dan terima rasa gugup. Nah, kita harus bisa mengenali rasa gugup kita dan kita tuh harus menerima bahwa kita tuh emang dalam keadaan gugup seperti itu. Yang keempat, fokus pada pesan bukan perasaan. Nah, jadi kita harus berfokus pada pesan apa sih yang ingin kita sampaikan kepada mitra bicara kita, bukan pada perasaan gugup kita. Jadi jangan kita berpacu pada aduh aku gugup jadi aku tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada mitra bicara. Selanjutnya, nah, yang kedua yaitu adanya kurang kepercayaan diri. Penyebab kurangnya kepercayaan diri yaitu adanya pengalaman buruk di masa lalu. Seperti dulu itu misalnya pernah berbicara di depan publik lalu melakukan sebuah kesalahan dan ditertawakan oleh mitra bicaranya. Nah, itu sangat mengganggu pada proses berbicara di depan publik kita pada saat yang akan datang. Jadi kita tuh merasa takut, aduh aku takut karena aku kemarin sudah ditertawakan oleh teman-temanku, jadi aku tidak mau berbicara di depan publik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adanya minim pengalaman berbicara. Yang ketiga perbandingan sosial dan perfeksionisme berlebihan. Seperti kita tuh mempunyai rasa aku harus berbicara di depan publik dengan sempurna, nggak boleh ada yang salah sedikit, seperti itu. Dan cara mengatasinya yaitu yang pertama pelatihan dan persiapan yang cukup. Yang kedua fokus pada pesan bukan diri sendiri. Yang ketiga mulai dari lingkungan yang aman. Yang keempat berpikir positif. Yang kelima belajar dari setiap pengalaman. Nah, pengalaman itu kan sebelumnya pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita harus bisa belajar, bukan malah menjadikan itu tuh kayak ya udah aku nggak mau lagi dia berbicara di depan publik. Namun kita harus belajar dari pengalaman itu untuk membenahi diri kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keenam berpakaian nyaman dan rapi. Yang ketiga yaitu ada ketakutan dikritik. Nah, ketika seseorang ini terlalu fokus pada kemungkinan dikritik, ia cenderung menjadi tegang, ragu, bahkan
dalam penyampaian pesan. Kemudian ada cara mengatasinya, yaitu yang pertama, ubah cara pandang terhadap kritik. Nah, apabila kita dikritik oleh seseorang, kita itu harus mengubah pandangan kita dari kritikan itu sebuah ancaman menjadi kritikan itu sebagai sebuah perubahan bagi diri kita. Yang kedua yaitu perkuat penguasaan materi. Yang ketiga, pelatihan menghadapi pertanyaan. Yang keempat, kendalikan reaksi emosional. Yang kelima, fokus pada tujuan komunikasi. Yang keenam, terima bahwa tidak semua orang akan setuju. Nah, biasanya kan pasti setiap orang ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, pada saat kita berbicara di depan publik, pasti juga ada seseorang atau salah satu dari mitra bicara kita itu mungkin tidak setuju dan tidak seberpendapat sama apa yang disampaikan oleh kita. Selanjutnya yaitu ada hambatan teknis dan cara mengatasinya. Nah, hambatan teknis ini merujuk pada segala kendala yang bersifat fisik atau alat bantu yang bisa mengganggu jalannya komunikasi publik. Hambatan ini seringkali terjadi di luar kendali pembicara. Beberapa hambatan teknis yang umum terjadi yaitu yang pertama, kurangnya penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini bukan hanya hafal materi dari A sampai Z, tetapi kita juga menguasai materi apa sih yang akan kita bawakan. Nah, kemudian cara mengatasinya yaitu melakukan riset mendalam. Kita perlu membaca mungkin sumber-sumber atau referensi seperti buku atau sebagainya mengenai materi yang akan kita bawakan. Jadi kita mempunyai dasar bahwa kita tuh akan menyampaikan tersebut pada hari ini seperti itu. Yang kedua, pahami struktur materi. Nah, kita harus memahami struktur materi seperti kita itu pertama akan melakukan pembukaan, kemudian melakukan penyampaian sedikit pengenalan materi tersebut, lalu baru isi materinya apa, dan kemudian terakhir dilakukan itu. Jadi tidak boleh terbalik-balik struktur materinya. Yang ketiga, latihan penyampaian secara lisan. Latihan ini bisa dilakukan di rumah seperti di depan cermin atau merekam diri kita saat berbicara di depan publik seperti ini. Yang keempat, gunakan teknik mind mapping atau poin-poin penting. Nah, seringkali kita itu menghafalkan materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, sebaiknya kita itu harus gunakan teknik mind mapping atau poin-poin penting seperti poin-poinnya saja yang dicatat, lalu kemudian kita mengembangkan dengan bahasa kita masing-masing. Selanjutnya, hambatan teknis yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang kurang jelas. Nah, ketidakjelasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemilihan kata yang terlalu rumit atau banyak terdapat kata teknis. Yang kedua yaitu struktur kalimat yang berbelit-belit, kemudian pengucapan yang terlalu cepat, dan penggunaan filter berlebihan seperti dan kayak seperti itu. Jadi cara mengatasinya yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Seperti kita menggunakan bahasa yang memungkinkan untuk dapat dipahami oleh mitra bicara kita. Jangan yang terlalu banyak terdapat bahasa teknis-teknis tersebut. Kemudian yang kedua, susun kalimat dengan struktur yang logis. Yang ketiga, pelatihan pengucapan dan intonasi. Nah, kita juga harus menggunakan pengucapan dan intonasinya itu yang mungkin bervariasi supaya tidak monoton dan tidak membosankan seperti itu. Yang keempat, sesuaikan bahasa dengan mitra bicara. Nah, seperti kalau kita bicara di depannya dosen atau sebagainya, itu kan kita harus menggunakan bahasa yang cukup formal. Namun kalau kita berbicara di depan teman-teman seperti ini, kita bisa bicara dengan bahasa yang semi formal seperti itu. Yang kemudian yang kelima yaitu gunakan jeda dan penekanan. Nah, pada berbicara di depan publik ini tentunya berikan jeda kepada mitra bicara supaya bisa menangkap apa yang kita bicarakan. Jadi jangan kita bicara dari A sampai Z itu langsung runtut secara tidak ada jedanya, dan juga tidak ada penekanan pada materi-materi yang atau mungkin pada poin-poin penting seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurangnya penggunaan intonasi dan ekspresi. Nah, penggunaan intonasi dan ekspresi ini sangat penting karena apabila kurang dalam penggunaan intonasi dan ekspresi ini membuat penyampaian pesan ini menjadi datar dan monoton, membosankan dan membingungkan mitra bicara. Jadi mitra bicara itu akan bingung, kok ini nggak menarik ya, yang disampaikan ini apa sih sebenarnya, kan gitu. Nah, kemudian cara mengatasinya yaitu sadari fungsi intonasi dan ekspresi dalam komunikasi. Yang kedua, latih membaca dengan intonasi yang bervariasi. Kita harus berbicara
di depan publik itu dengan variasi intonasi yang berbeda-beda. Seperti mungkin saat pada poin penting materi tersebut itu intonasinya lebih ditekankan supaya mitra bicara itu dapat mengetahui oh berarti itu inti dari materinya, seperti itu. Yang kemudian gunakan jeda dan penekanan. Kemudian yang keempat yaitu lihat dan tiru pembicara profesional. Seperti kita tuh bisa melihat video pidato dari tokoh-tokoh yang sering berpidato di depan publik seperti itu. Kita bisa melihat dan mengetahui bagaimana cara mereka menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Dan keempat yaitu gangguan teknis seperti mikrofon, proyektor, atau internet. Nah, penyebab utama ini biasanya kurangnya persiapan teknis sebelum acara dimulai. Kemudian ada juga kualitas perangkat yang buruk dan ketergantungan penuh pada teknologi dan kurangnya operator di lokasi. Nah, cara mengatasinya yaitu lakukan uji coba dan pengecekan alat sebelum acara. Seperti biasanya kan dilakukan cek sound atau gladi bersih seperti itu untuk memastikan alat-alat yang akan digunakan pada hari itu bekerja dengan baik dan tidak ada hambatan yang bakal terjadi. Yang kedua, siapkan rencana cadangan atau plan B. Yang ketiga, latih kemampuan bicara tanpa alat bantu. Nah, mungkin kalau misalnya pada saat acara itu berjalan, kemudian di tengah-tengah mungkin mati listrik atau ada pemadaman gitu, kan kita jadinya bingung kalau misalnya kita menggunakan mikrofon, kan kita aduh ini mati listrik, ini pasti nanti suaranya nggak terdengar ini ya. Kita juga harus bisa mengatasi kayak kita harus lebih mengencangkan suara kita dan sebagainya. Yang keempat yaitu tetap tenang dan profesional. Kita misal kalau ada gangguan teknis ini, kita tidak boleh panik kayak aduh ini gimana ya ini gimana gitu, nggak boleh. Kita harus tetap tenang dan profesional. Kembali ke yang nomor 2, kalau kita nggak punya plan B, kita bakalan panik dan nggak bisa tenang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, hambatan lingkungan dan cara mengatasinya. Faktor eksternal seperti lingkungan ini juga dapat mengganggu kelancaran berbicara. Seorang pembicara yang andal bukan hanya yang mampu menyampaikan pesan kepada mitra bicara dengan baik, tetapi juga mengendalikan situasi agar tetap kondusif. Beberapa hambatan yang sering muncul ini meliputi yang pertama, gangguan suara atau kebisingan. Nah, penyebab kebisingan ini biasanya disebabkan karena kualitas teknik yang buruk, kesalahan dalam pemilihan tempat, dan mitra bicara yang tidak fokus. Nah, pemilihan tempat ini juga sangat penting karena apabila kita akan mengisi sebuah seminar atau mau berbicara di depan publik, tapi tempat sekitarnya itu bising, seperti misal sebelahnya itu bengkel, kan pasti kan kadang itu ya suara-suara motor-motor yang sedang diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu juga bakalan mengganggu proses berbicara di depan publik kita. Kemudian cara mengatasinya yaitu memilih tempat yang kondusif. Nah, biasanya kan di sebuah acara pasti ada panitianya. Panitia ini harus bisa memilih tempat yang sekiranya itu jauh dari kebisingan, seperti di jalan raya atau seperti jalan-jalan yang mungkin itu banyak dilalui oleh masyarakat dan menciptakan suasana yang bising. Kemudian juga gunakan teknik berbicara dengan volume yang cukup. Kita harus berbicara ini jangan terlalu keras, namun juga jangan terlalu lirih seperti itu. Yang ketiga, gunakan teknik interaksi dengan mitra bicara. Yang keempat, pelatihan pengendalian diri. Selanjutnya, yang kedua adanya kurangnya respon mitra bicara. Nah, respon mitra bicara ini sangat penting karena memberikan umpan balik apakah pesan yang disampaikan itu dipahami, menarik, atau masih perlu penyesuaian. Penyebab kurangnya respon mitra bicara yaitu gaya komunikasi yang monoton, materi terlalu sulit, kurangnya interaksi dari pembicara, dan budaya atau kebiasaan. Nah, cara mengatasinya yaitu gunakan pertanyaan retoris atau langsung. Kita dapat memancing mitra bicara kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan pada awal-awal seperti itu. Yang kedua, bangun kontak mata dan ekspresi positif. Yang ketiga, sesuaikan gaya bicara dan intonasi. Yang keempat, libatkan mitra bicara secara aktif. Yang kelima, berikan waktu jeda. Yang keenam, pahami dan hormati tipe mitra bicara. Yang ketujuh, gunakan humor atau cerita pendek. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, hambatan dalam berbicara di depan publik ini berasal dari internal dan eksternal tentunya, meliputi faktor psikologis, teknis, dan lingkungan. Setiap hambatan pasti memiliki cara mengatasinya masing-masing, mulai dari persiapan yang matang, pelatihan rutin, serta pemahaman strategi komunikasi yang baik. Pembicara yang efektif bukan terbebas dari sebuah hambatan, melainkan yang mampu menghadapi dan mengatasi masalah tersebut dengan baik dan percaya diri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapatmu, hambatan apa yang paling sering dialami oleh banyak orang ketika berbicara di depan publik, serta alasan mengapa banyak orang mengalami hambatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi hambatan apa sih yang paling sering dialami oleh banyak orang dan mengapa? Nah, menurut saya hambatan yang paling sering dialami oleh banyak orang yaitu adalah hambatan psikologis. Mengapa? Karena hambatan itu adalah hambatan internal, seperti yang terjadi dalam diri kita sendiri. Jadi kebanyakan orang itu mengalami hambatan tersebut karena merasa gugup, takut akan kritik, dan tidak percaya diri. Jadi hambatan tersebut itu membuat kita menjadi kayak kurang percaya diri dan tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri seperti itu. Jadi kadang kita bingung apa yang akan disampaikan materinya tersebut itu tuh apakah bakalan tersampaikan dengan baik atau tidak seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi